Battle! Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Levi Fajira Ashifa. Aku dari kelas 8. Hari ini aku ingin berbagi cerita yang mungkin akan membuat kalian merasa merinding. Cerita ini tentang pengalaman horor temen aku yang tinggalnya deket sama rumah aku. Kalian pernah gak sih mendengar cerita tentang kejadian aneh yang gak bisa dijelasin? Atau mungkin kalian pernah mengalaminya sendiri gitu? Atau mungkin kalian pernah dengar dari ceritanya dari orang lain? Nah, hari ini tuh aku ada berbagi cerita tentang pengalaman horor teman aku yang mungkin akan membuat kalian merasa takut. Suara itu temen aku itu yang bernama Dennis dan Angga sedang jalan-jalan di jalan yang lumayan sepi. Mereka tuh kan sedang mencari angin di jalan yang lumayan emang sepi banget. Kalau misalnya dibilang mereka berdua, tapi emang ada yang lewat sih, cuma kayak kalau bisa dibilang mereka berdua. Sampai mereka tuh ngobrol santai gitu, sampai mereka tuh lupa waktu. Saking asiknya mengobrol, mereka tuh gak sadar waktu itu udah mulai gelap. Tiba-tiba suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Langsung mereka itu sepakat buat pulang. Mereka tuh menuju pulang ke rumah. Sampai di pertengahan jalan tuh mereka tuh mulai punya perasaan yang gak enak dan kayak merinding, kayak bulunya tuh kayak langsung ke atas gitu katanya. Mereka pulang melewati gang. Ketika mereka di pertengahan gang, mereka tuh udah mulai perasaan yang gak enak dan bulu ininya tuh tiba-tiba naik gitu. Terus mereka tuh kayak punya kayak merinding. Jadi mereka itu pulang itu melewati gang. Di pertengahan gang itu mereka udah mulai perasaan kayak gak enak gitu, kayak bulu puntuknya tuh naik. Udah gitu mereka tuh merasa merinding gitu, takut. Tapi mereka tuh jalan karena mereka tuh jalan sambil mengobrol. Nah, di ujung gang yang emang bener-bener gelap banget karena di gang itu tuh tidak dinyalakan lampunya karena emang bener-bener sepi dan banyak di situ rumah terbengkalai. Seketika temen aku tuh melihat sesuatu, wajah, tapi bukan wajah manusia biasa, kayak bentuk buruk banget gitu rupanya tuh, kayak matanya tuh sayu, kulitnya pucat dan bibirnya tuh sobek seperti tersenyum paksa. Terus temen aku tuh langsung kayak kaget gitu, kayak lebih aneh lagi badannya tuh nggak bisa digerakin gitu, kayak tiba-tiba kayak nge-freeze banget gitu, kayak kok aku susah gerak gitu. Kayak kan kalau merinding itu kayak takut banget, jadi kayak antara ya merinding gitu ya, antara kayak diem gitu, nge-freeze gitu ya. Temennya temen aku kelihatan kaku matanya. Si kepala itu melotot ke arah yang sama. Lalu beberapa detik kemudian mereka berdua tuh bisa bergerak lagi. Tanpa banyak omong dan basa-basi, langsung aja mereka tuh jalan cepat, kayak langsung di suasana yang sunyi banget, cuma suara langkah kaki mereka doang yang terburu-buru. Dia tuh jalan menuju keluar gang tersebut. Sampai beberapa detik kemudian mereka berdua bisa bergerak lagi, gak nge-freeze lagi, tanpa banyak omong dan basa-basi. Mereka tuh gak ngomong sama sekali, langsung jalan cepat di suasana yang sunyi banget dan gelap. Cuma suara langkah kaki mereka doang gitu yang terburu-buru. Sampai di rumah teman aku, akhirnya temennya dia tuh langsung buka suara gitu, langsung nanya, "Den, tadi lihat gak sih pas di gang itu pas mau ke rumah lu, lihat muka tapi mukanya tuh kayak nggak jelas gitu, kayak serem gitu ya." Langsung temen aku tuh jawab, "Lah iya, aku juga tadi lihat," gitu, kayak
sambil kayak kaget gitu ya. Mereka tuh langsung ngomong gitu kayak takut gitu. Mungkin mereka tuh salah lihat, tapi kayak mereka tuh mungkin salah lihat, tapi temen aku mengira tuh salah lihat, tetapi temennya dia juga dia melihatnya, jadi kayak dia tuh kayak percaya gak percaya gitu ya. Kayak tiba-tiba melihat kepala yang emang berupanya serem. Nah, setelah kejadian itu terjadi, temen aku itu gak pernah yang namanya tuh pulang pas maghrib, pas lagi gelap-gelapnya. Kayak ya sebaiknya menurut aku tuh di rumah aja, karena kalau misalnya udah menjelang maghrib itu kan kayak serem juga kan, pamali kalau di luar. Jadi buat pelajaran buat kita juga ya. Mungkin di cerita aku itu bisa kalian ambil pelajarannya. Misalnya tuh kalian tuh nggak boleh ya namanya tuh keluar maghrib, atau misalnya tuh pulang setelah maghrib gitu. Menurut aku tuh kayak lebih baik kalian cari dulu masjid biar kalian tuh sholat dulu. Karena tuh di luar pas maghrib itu, apalagi di tempat yang sepi, itu sangat ya pamali.